Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari, di subuh yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya bisa hadir di masjid Fastabiqul Khairat ini, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sudah sampai pada ayat yang surah Al-Baqarah ayat 74. Pada pekan yang lalu kita telah membahas sampai ayat 72. Betul ini? 73. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat yang ke-74 sampai 76 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan mari kita sama-sama baca dulu ya sampai ayat 76 dari ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita baca tadi masih menjelaskan tentang perilaku dari orang-orang Yahudi
Orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada mereka tentang kisah nenek moyang mereka, Bani Israel, di mana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, dari situ kemudian Allah munculkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan sapi betina itu bisa menghidupkan, dipukulkan kepada jenazah sehingga jenazah itu bisa bangkit kembali, bisa hidup dan berbicara. Setelah itu Allah matikan lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa menghidupkan jenazah yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Apalagi ini juga bagian dari ayat-ayat tauhid, keimanan yang Allah sampaikan kepada Bani Israel bahwa ketika mereka meninggal dunia, Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan mereka, menghidupkan mereka kembali. Begitu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dari ayat itu juga menunjukkan bahwa ketika sapi betina disembelih, berarti sapi betina itu tak layak. Sapi itu adalah binatang tak layak dijadikan Tuhan. Yang layak bagi sapi itu disembelih, kemudian dijadikan sarana untuk membajak sawah, dijadikan sarana untuk membantu manusia di dalam bekerja. Artinya tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Banyak tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 74-nya, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Ternyata mereka itu hatinya kulubukum itu hati-hati kalian, qasat itu apa artinya? Keras. Mim ba'di dzalika, setelah menerima tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati orang-orang Yahudi setelah mendengarkan penjelasan tentang hakikat nenek moyang mereka, sama ternyata hati mereka dengan hati nenek moyangnya. Hati mereka itu keras. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Dijelaskan bagaimanapun dakwah Islamiyah tak tersentuh hatinya. Hatinya ibaratkan batu. Fahiyakal hijarah. Kerasnya itu dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala kal hijarah, seperti batu-batu yang keras. Batu karang itu menunjukkan apa? Ya, kerasnya batu itu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu itu. Padahal ini disebutkan wa inna minal hijarah, kata Allah, padahal di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, banyak air itu mengalir dari batu. Batu itu ketika terkena air bisa pecah, sedikit demi sedikit bisa pecah. Bahkan kita ketahui bersama cerita ulama yang kemudian siapa? Masih ingat ulama yang kemudian belajar sebelumnya di masa mudanya belajar, kayak tak masuk-masuk itu pelajaran, agak stres, akhirnya mau kabur kan gitu ya. Sehingga di suatu gua dia melihat ada batu besar bolong, kemudian dia lihat ke atas, ternyata ada tetesan air.
Itu dalam kurun waktu yang lama. Batu yang keras itu bisa berlobang karena tetesan. Padahal tetesannya kecil, sedikit tetesan, namanya tetesan air itu. Tapi istiqomah. Itu saja bisa bolong batu yang keras. Akhirnya beliau berpikir, bagaimana kalau batu ini saja yang keras itu bisa bolong dengan keistiqomahan, walaupun cuma sedikit saja air yang menetes. Itu bisa bolong. Bagaimana dengan akal manusia? Bagaimana dengan hati manusia? Pastilah ya, ketika istiqomah di dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmunya, walaupun apa? Sedikit demi sedikit. Hatinya akan menjadi baik. Nah ini ya, yang disebut siapa? Beliau namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka disebut Ibnu Hajar, anaknya Hajar. Batu, terinspirasi dari batu. Nah, ternyata batu saja bisa begitu, tapi dalam ayat ini ternyata hati orang-orang Bani Israel dengan berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan di hadapan mata mereka, ternyata tak bergeming hati mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah analogikan fahiyakal hijarah. Hatinya itu seperti batu, bukan satu batu ini. Kal hijarah, hijarah itu jamak. Ya kan? Seperti batu-batu karang yang keras. Au asyaddu qaswah. Lebih keras lagi dari batu itu. Kalau batu aja udah keras, lebih keras lagi. Ini menunjukkan bahwa hati manusia itu kerasnya itu ya, kerasnya hati itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau mereka ini keras, lebih keras lagi. Bukan keras lunak, enggak. Padahal batu, kata Allah, bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan apa? Di antara batu itu ada yang terbelah. Ada yang terbelah mengeluarkan air, dan di antara mereka ada yang bisa bergelinding jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana hati seorang muslim bisa menjaga hatinya, bisa menjaga jiwanya dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang muslim ketika melihat fenomena alam semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang Bani Israel itu ketika ditampakkan fenomena alam, tanda kutip fenomena alam, padahal itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala semuanya, mereka mengatakan, oh ini kan hukum alam saja. Ini dianggapnya hukum alam. Bagi orang mukmin, setiap fenomena yang terjadi di hadapannya, di sekitarnya, atau apa saja yang terjadi di alam semesta ini, khususnya di muka bumi ini, mereka akan mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi misalnya gempa bumi nih, tanah longsor, angin puting beliung, kan gitu ya. Ya, angin topan bahkan ya. Itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tanda bahwa Allah mengingatkan kita kembali agar kita kembali kepada Allah. Dengan cara seperti itu apa? Hati kita akan semakin lembut,
semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap apa saja yang terjadi di alam semesta ini ya, tidak menumbuhkan iman, mereka kemudian apa? Ketika terjadi tsunami, tanah longsor, oh ini karena apa? Karena hukum alamnya memang begini, kan gitu ya. Ketika ada banjir atau apa, oh ini karena hukum alamnya, karena misalnya karena pohon-pohon banyak ditebang, gitu. Ini artinya tak ada nilai keimanan di situ. Padahal bisa jadi Allah ingin tampakkan kekuasaan Allah. Sudah banyak orang yang sudah mulai menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati manusia itu keras. Nah, kerasnya hati itu dari mana? Karena karat-karat hati manusia itu dia berkarat. Rasulullah SAW mengatakan, innal quluba tasda'u, hati manusia itu berkarat, kama yasda'ul hadidu in asabahul ma, sama seperti berkaratnya besi ketika terkena air. Kita beli besi untuk bangunan. Satu hari saja kita beli, kemudian kita ya tetesi air itu atau siram pakai air, besoknya itu udah berkarat, ya kan? Itu besi itu. Kalau terkena air cepat sekali berkaratnya. Hati manusia, kata Rasulullah, itu sama seperti besi ini. Hati manusia itu mudah sekali karat. Sama seperti besi ketika kena air, cepat sekali karatnya. Ya. Maka ketika hati manusia itu sudah mulai berkarat, nah karat itu sudah mulai banyak, maka ini yang akan terjadi nanti, kerasnya hati, dan dia sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk menerima nasihat-nasihat, sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka para ulama pun mengatakan, al-qalbu kal mir'ah, hati itu seperti apa? Al-mir'ah, seperti kaca. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, misalnya, nah gelas ini bersih, jernih. Ini kalau ditembak apa? Di senter, cahayanya tembus enggak kira-kira? Tembus ya, tembus. Cahayanya tembus. Tapi kalau di gelas ini banyak karat, isinya adalah karat semuanya, noda-noda hitam, dan itu tak pernah dibersihkan, kemudian di senter, kira-kira tembus nggak cahayanya? Tidak akan tembus. Begitulah hati manusia. Ketika hati manusia itu senantiasa dibersihkan, disucikan, maka dia akan mudah menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jarang dibersihkan, jarang disucikan, jarang dibasuh hatinya, maka akan berat. Sama seperti apa? Besi, kalau udah satu kali kena air, bekarat, tambah airnya banyak, setiap hari kena air terus, karatnya makin banyak lagi. Sehingga apa? Karatnya itu menjadi, kalau karat yang biasa ini, kalau satu kali saja besi itu kena air, diusap pakai tangan biasa kayaknya udah. Tapi kalau besi itu sudah bertahun-tahun berkarat, bagaimana cara membersihkannya? Apakah bisa pakai tangan kosong? Harus pakai alat. Alatnya itu pakai apa? Amplas belum tentu juga itu. Harus pakai gerendra kan.
Asli. Nah ini, atau bahkan dibakar ulang kan gitu ya. Itu sehingga apa? Ya, karatnya itu hilang. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka ini senantiasa membiarkan karat-karat itu ada dalam hati mereka sampai membatu hatinya, sehingga tak ada perasaan sedih, tak ada perasaan takut, tak ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini, jangan sampai hati kita sama seperti hati mereka. Bahkan mereka tahu kebenaran tuh. Ini benar, pasti benar nih, tapi tidak mau membuka hatinya. Berat untuk menerima aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati yang keras. Nah, ketika Rasulullah mengatakan itu, maka kemudian ditanya oleh sahabat, "Wa ma jilauha ya Rasulullah?" Apa cara membersihkannya ya Rasul? Jadi ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau hati manusia itu berkarat," artinya berkarat itu karena banyak dosa, kesalahan, dan tak pernah dibersihkan. "Wa ma jilauha?" Bagaimana cara membersihkannya ya Rasul? Qala, maka Rasulullah menjawab, cara pertama ya adalah dengan ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan diikuti apa? Tilawatul Quran. Pertama, banyak-banyak baca Quran. Ternyata dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi luluh, hati kita menjadi bersih. Ibarat apa? Itu ketika kita membaca Al-Quran itu, ya, hati kita ini, ya, ibarat air ini banyak nodanya, banyak noda. Bahkan misalnya nih, atau yang ini airnya warna misalnya, ini kasih aja air lagi, air putih. Lama-lama warna ini akan berubah menjadi putih. Itu lama-lama jadi putih. Nah, itu adalah dengan tilawatil Quran. Kita tahu bersama bahwa membaca Al-Quran itu adalah afdoluz zikri, zikir yang paling utama. Nah, yang lain-lain zikir banyak, bisa juga kita baca. Nah, diantaranya adalah al-istighfar. Ketika kita banyak beristighfar kepada Allah, maka itu ya akan membersihkan noda-noda, titik-titik hitam atau nuqtatus sauda, titik atau noda hitam dalam hati kita akan dibersihkan dengan istighfar kita, dengan tilawatil Quran kita. Hati kita yang sebelumnya keras, sedikit demi sedikit menjadi lunak. Noda-noda hitam itu semakin menipis, bahkan bisa jadi hilang. Nah, cuman ini membacanya mesti istiqomah. Maka kita bagaimana komitmen untuk membaca Al-Quran, minimal 1 hari 1 halaman, minimal saja 1 hari 1 halaman. Berarti kalau 1 hari 1 halaman, kita akan menghatamkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran berapa? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan hatam 30 juz. Kalau kita membaca 1 hari 1 halaman. Kalau kita membacanya 1 hari 1 lembar, berarti 2 halaman. Kita akan menghatamkan Al-Quran 9 bulan. Kalau 1 hari 10 halaman, berarti 2 bulan. Kalau 1 hari 1 juz 20 halaman, 1 bulan hatam. Nah, itu. Jadi usahakan kalau misalnya agak berat, udah minimal
Ya, minimalnya itu 1 hari 1 halaman. Ya, usahakan kalau bisa ya 1 hari 2 halaman. Misalnya bisa juga kita targetkan, saya harus hatam membaca Al-Quran 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan berarti 1 bulan 10 juz. Nah, kita istiqomahkan itu menjadi amal kita. Dan itu zikirnya dapat, kemudian juga ya bisa membersihkan hati kita. Gitu, tilawah. Nah, kita yang membaca. Yang sebelumnya kurang lancar, kalau kita rutin ini dipastikan bisa lancar. Nah, minimal apa? Ada semangat untuk membaca. Tak usah menghafal lah dulu, membaca aja dulu. Gitu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, cara membersihkan hati adalah zikrul maut, mengingat kematian. Nah, orang yang hatinya keras itu karena tak ingat mati. Nah, maka Rasulullah mengatakan, ketika ada mayit, ada jenazah, kita disunnahkan untuk takziah. Nah, di antara hadis yang disampaikan oleh Rasul adalah kafa bil mauti wa izo. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Jadi tak usah jenazah itu bangun lagi, bangkit lagi, ngasih tausiah, tak usah. Cukup apa? Nah, cukup takziah, dia melihat kematian itu, maka dia hatinya tergerak, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya semakin lembut. Nah, kalau sudah ingat mati itu, ini jangan-jangan ya saya mati ini dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, dia sudah mulai berpikir seperti itu. Maka dia nasihat yang terbaik itu adalah takziah itu. Maka ketika takziah itu kalau bisa lihat jenazahnya. Lihat. Kalau takziah tak lihat jenazah itu tak dapat apa? Nasihatnya ini. Nah, tak lihat nasihat. Jadi sampai kemudian dimasukkan, maka sunnahnya itu orang yang takziah itu ketika dia ya datang ya bahkan apa mengkafani sampai menyolatkan, itu mendapatkan 1 qirot. Pahalanya itu sama seperti dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Itu cuma takziah aja, sama seperti bersedekah emas sebesar gunung, 1 gunung. Nilainya berapa tuh emas? Kalau dia sampai mengantarkan ke kuburan, dan mengantarkan ke kuburan itu melihat juga jenazah itu dikuburkan, maka pahalanya dapat 2 qirot, sama seperti dia bersedekah 2 gunung emas. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena yang utama itu tadi kafa bil mauti wa izo. Cukuplah apa? Kematian itu menjadi nasihat. Itu tujuannya. Setiap orang itu sehingga berpikir, maka janganlah melakukan maksiat, kemungkaran, melakukan kejahatan, menipu dan seterusnya. Ketika melihat jenazah itu bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saya nanti tidak lama lagi juga kan gitu. Sama seperti itu. Nah, itu bisa apa? Ya, kemaksiatan, hati kita itu semakin lembut. Ya, kalau hati kita sudah mulai lembut, hati kita sudah mulai jernih, maka tembak dengan cahaya, maka dia akan tembus. Maka nasihat-nasihat, taujih-taujih itu akan membuat hatinya semakin lembut, hatinya semakin siap menerima kebenaran Islam. Tapi sebaliknya, ketika orang lihat jenazah,
tak ada perasaan, tak ada ngambil hikmah dan pelajaran. Nah, itu banyak juga terjadi biasanya. Ada yang meninggal dunia, ya malah banyak ngobrol apa-apa, ketawa-ketawa kan gitu ya. Nah, itu kan banyak terjadi biasanya. Iya, dan jauh gitu. Nah, itu tak dapat ininya. Jadi takziah itu ya bagaimana kita hadir dalam rangka ya pertama ya itu adalah kewajiban atau hak dari ya kewajiban dari seorang muslim yang merupakan hak dari jenazah tersebut. Maka kemudian apa? Kita takziahi. Nah, ini diantaranya keutamanya adalah ya untuk membersihkan hati, ya membersihkan karat-karat itu. Takziah kemudian juga dengan ziaratu al-kubur. Tak ada yang meninggal dunia, bagaimana? Takziah kubur. Ziarah ya, ziarah kubur. Ya, ziarah ini apa artinya? Nah, mengunjungi, berziarah, mengunjungi. Kalau ziarah itu kira-kira ya pergi sekali atau berkali-kali kalau ziarah? Nah, kalau ziarah itu mesti berkali-kali. Kalau zahaba yadhabu, pergi bisa jadi cuma sekalinya. Makanya hatta zurtumul maqabir. Zara yazuru itu artinya sama seperti apa? Ziaratul jiran, mengunjungi tetangga, mengunjungi teman, kerabat. Itu tidak hanya sekali saja. Ya, dia mengunjungi berkali-kali. Itu pakai ziarah. Sama dengan kuburan. Nah, maka ketika masuk di area pemakaman pun di antara adabnya apa? Doa yang dibaca, Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah sebentar lagi nyusul. Itu doanya tuh. Kami sebentar lagi nyusul. Nah, cuman karena bahasa Arab kadang tak dipahami artinya, itu tak tersentuh. Padahal itu coba pakai bahasa Indonesianya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sebentar lagi ya akan menyusul. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita memohon kepada Allah semoga kami dan kalian semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya. Nah, jadi akan mengingat kematian, lalu kemudian itu tujuannya diarahkan ke sana, gitu, supaya perhatian terhadap hatinya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ghafil. Allah Subhanahu wa taala lalai atas apa yang kalian kerjakan. Jadi apa saja yang kita kerjakan ya, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Diikuti terus sampai kemana saja. Di tempat kegelapan malaikat selalu ada, dan kita tidak bisa lari dari itu. Ada catatannya. Ini kalau seandainya kita saja biasanya agak-agak risih juga ya kalau setiap ini ada CCTV kan gitu ya, ikuti kita CCTV itu. Apa saja kita ada. Ini CCTV-nya lebih mantap lagi nih. CCTV tak bisa gerak ini, ke sana dikit dah tak bisa. Nah, tapi kalau malaikat ini kemanapun dimanapun, kondisi seperti apapun selalu menyertai. Ini malaikat pencatat. Nah, berikutnya afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya, beriman kepadamu?
Wa qad kana fariqum yasma'una kalam Allah. Ada di antara mereka itu yang mendengarkan firman Allah. Summa yuharrifunahu min ba'di dzalik, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Tapi mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Artinya apa? Ketika kita berdakwah lalu kemudian dia sulit menerima itu bisa jadi memang hatinya ini jangan, tak usah dipaksakan. Sama seperti orang-orang Yahudi. Jangan kalian sampai ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan mengharapkan, begitu berharap kepada mereka untuk beriman kepada Allah, padahal mereka ini telah membaca kitab suci mereka, paham mereka isinya, ada Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Mereka tahu itu. Sampai dalam ayat nanti, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan kebenaran Islam, dengan Nabi Muhammad, sama seperti mereka mengenal anak-anak cucu mereka. Saking kenalnya itu, saking pahamnya. Jadi dengan Nabi Muhammad SAW, mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi mereka tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau udah begitu kan sulit, tak usah dipaksakan, cukup disampaikan kebenaran Islam. Nah, terakhir ayatnya, wa idza laqul ladzina amanu. Ada di antara orang-orang Yahudi itu yang sifat mereka, karakter mereka sama seperti karakter dan sifat orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, kami beriman juga, kata mereka. Kami beriman juga. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, ketika mereka ketemu dengan sesama mereka, qalu, mereka mengatakan, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kenapa kalian bercerita? Ini ketika bahwa orang-orang Yahudi ini, sebagian mereka ketemu dengan sahabat, mereka mengatakan kami juga beriman, sama. Mereka menceritakan di dalam kitab suci kami itu juga mengatakan bahwa inilah tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Tapi ketika mereka, orang-orang Yahudi ini, berkumpul bersama mereka, kemudian mereka mengatakan, kenapa kalian bercerita tentang kebenaran itu? Ya, yang sudah Allah berikan pemahaman kepada kalian. Seharusnya, kata mereka ini, seharusnya kalian sembunyikan itu. Jangan ceritakan. Kenapa? Kalau diceritakan, liyuhajukum bihi inda rabbikum. Nanti ya, mereka ini punya alasan yang kuat untuk membantah kita, tak beriman dengan mereka. Gitu. Jadi mereka memang kebiasaannya begitu, menolak kebenaran. Nah, maka di antara sifat munafik itu ya begitu. Kalau di depan orang itu baik, kemudian di luar itu maka kemudian mencaci maki. Begitu juga Rasulullah, di depan Rasulullah, di depan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi ini sikapnya baik, tetapi ketika di luar itu mereka melakukan kebusukan. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian menggunakan akal pikirannya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hidayah Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal harganya. Ketika kita bisa menjaganya, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memudahkan kita, memudahkan jalan kita menuju Allah, memudahkan jalan kita menuju surga. Dan di antara aktivitas ini semuanya adalah kita senantiasa
ikut dalam pengajian, hadir dalam majelis ilmu, maka itu akan memudahkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga adalah bagian dari cara kita menjaga keistiqomahan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu dulu, Pak. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan mungkin sangat umum sekali. Jadi ada kalau kita ada di kuburan itu Pak, ada selfie, terus kita yang berada di kuburan itu maka itu merasa risih. Tapi mabuknya orang muda, melampaui umur. Tapi kalau kita tahu ada tidak lima, boleh Pak katanya, boleh tidak? Saya tanya seperti itu. Jadi kalau lagi ziarah itu, should fokus mendoakan. Ya, ya. Assalamualaikum. Iya. Ini fenomenanya juga. Jadi kalau secara adab sebenarnya nih, secara adab ketika ada orang yang bertakziah, pertama bertakziah ke rumah, maka tidak diperkenankan sebenarnya secara adab untuk memfoto jenazah. Nah, itu tidak diperkenankan secara adab, jenazah itu difoto, apalagi kemudian di-share. Oh ya, itu tidak masalah, itu untuk ini. Tapi ini kan dalam rangka biasanya orang bukan untuk kepentingan ini. Jadi dia itu malah selfie begitu, ada jenazahnya malah begini. Itu banyak tuh. Ada bahkan ada yang meninggal dunia di apa mungkin di rumah sakit atau apa. Ya yang ini lagi selfie nih begitu. Jenazahnya. Tinggal kasih keterangan saja jenazah yang meninggal dunia ini. Ya maka itu secara adab, bahkan sebenarnya ketika jangankan sebelum jadi jenazah, ketika dia sakit pun, ya ketika sakitnya apa, tangan diikat begitu, misalnya ini, itu tidak diperkenankan secara adab. Itu kecuali misalnya potongan ininya saja, sehingga itu tidak membuat orang akhirnya banyak berpikir yang itu. Ya. Kemudian juga sama ketika di kuburan, karena secara adab ini ketika ada yang memandikan jenazah, nah itu harus benar-benar orang yang amanah, tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi pada jenazah itu. Itu saking ininya. Menceritakan, kalau dulu itu kan tak ada media. Media yang ada hanya di sana aja kan bercerita. Kalau sekarang ini memang nggak cerita dia, tapi difoto. Kuburan ini selalu banyak airnya, tak putus-putus. Diupdate dalam status. itu maka itu secara adab. Kalau itu kan suasana, bagaimana suasana kita untuk istilahnya mentarbiyah, mendidik hati kita nih. Maka kayak orang yang meninggal dunia di situ, takziah saja, jangan difoto. Kemudian apa? Ketika dia dikuburkan, ya sudah. Kalau mau foto ya kuburannya aja semuanya secara umum, enggak masalah. Gitu ya kan. Nah, jadi apa itu bagian dari adab saja itu. Ya, bagian dari adab supaya apa? Hati kita bisa ini. Jadi selfie yang ada ini berarti kan tak mengambil nasihat itu. Itu yang ada. Jadi ya sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebutkan Ustaz tadi itu mirip dengan yang disampaikan Syekh Izzuddin Abdul Salam. Memang kita sudah tapi nggak ada dalilnya di situ. Cuma kalimat itu sangat tegas bahwa kebodohan terburuk manusia itu adalah tidak mengenal Tuhannya.
tidak mengenal Al-Quran dan tidak mengenal secara baik hari akhir, hari akhirat, setelah kematian. Tiga pertanyaan saya, ada dalilnya yang penjelasan itu begitu kebodohan itu terburuk, terburuk. Ada nggak dalil dari mereka bisa mewakili tiga ini? Terus yang kedua tentang mendapatkan ziarah kubur itu sebaiknya seminggu sekali nggak? Selama ini kan setahun sekali kalau padahal itu nasihat. Terus yang diziarahi sebenarnya orang tua kah, keluarga atau secara umum saja? Iya. Baik. Terkait dengan dalil-dalil yang ada, itu banyak ya dalil terkait dengan ingat kematian, ya. Kalau ngumpul dalam 1-3 dalil itu belum ditemukan itu. Tetapi itu ada ringkasan mungkin ya. Itu adalah kesimpulan ringkasan karena memang rata-rata itu banyak yang tersirat seperti itu. Ya, di antaranya itu tadi. Ya, kalau yang Al-Qur'an dan zikrul maut itu ada dalam satu hadis tuh. Itu tadi yang kita jelaskan itu tilawatul Quran wa zikrul maut itu dalam satu hadis. Nah, kemudian ketika berbicara tentang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nah itu banyak dalam ayat dan hadis yang lainnya. Nah, itu. Tetapi tidak dalam satu redaksi hadis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini kita dawamkan kalau Nabi Muhammad SAW itu biasa ya ketika sudah rindu begitu ya, itu rindu dengan kedua orang tua beliau, maka beliau selalu datang ke Baqi'. Nah, itu sampai kadang itu malam-malam Rasulullah SAW datang ke sana. Sampai kemudian diikuti oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian terkadang ada sahabat yang lihat melihat Nabi SAW datang. Dari mana? Beliau sampaikan, saya dari Dewata. Ada juga beliau berkunjung berziarah ke makam para syuhada Badar. Nah, maka kunjungan utamanya ketika kita ziarah ya adalah ziarah pada kerabat kita. Ya, yang memungkinkan kita ini kan kerabat kita. Ya, orang tua atau saudara-saudara kita yang ada hubungan kerabat, dan yang kedua adalah ya mungkin guru kita, setelah itu ada orang-orang terdekat kita, setelah itu kaum muslimin secara umum. Ya. Wabil khusus juga ya ziarah itu ya tafakkur alam ini juga adalah ziarah kepada para masyayikh, para ulama. Ya. Maka itu kita akan banyak mengambil nasihat pelajaran di sana. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat gambaran dari ayat itu esensinya yaitu menjelaskan atau menggambarkan orang-orang munafik. Ada tingkatan derajat orang munafik yang dijelaskan dalam surat ini. Pada tingkatannya itu ada 2 derajat. Tingkatan itu yaitu munafik yang mencalur itu masih semua orang muslim tetap sebagai orang muslim, tapi berikutnya ada dalam yang itu mohon tidak nekok. Yang kedua, kami misalnya ada teman atau saudara gitu. Orang ini keras mati. Adakah amalan yang untuk meluluhkan hati mereka supaya hati mereka lembut dari jarak jauh? Adakah amalannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tingkatan munafik di ayat ini tidak dijelaskan tingkatan kemunafikannya. Tapi yang jelas kemunafikan yang ada ini adalah munafik i'tiqadi, keyakinan. Jadi kemunafikan kan ada
ada dua tuh, ada amali dan i'tiqadi. Amali itu orang muslim bisa jadi punya sifat munafik juga, tapi secara amaliyahnya. Tapi kalau i'tiqadi ini adalah i'tiqad, keyakinan mereka bahwa mereka menyembunyikan kekafirannya ketika berhadapan orang-orang yang beriman, ya mereka baik, ya seakan beriman. Nah, ketika jauh mereka berada dalam kekafirannya. Jadi ini adalah i'tiqad atau kemunafikan secara i'tiqadi, keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, ya, bisa meluluhkan hati bagaimana, ini banyak bentuk. Nah, diantaranya kalau Nabi itu ya selain orang ini belum bisa melakukan perbaikan diri, nah maka yang dilakukan sering ya diberi hadiah. Jadi insya Allah diberi dengan ziarah, pertama silaturahim, yang kedua diberi hadiah, maka insya Allah hatinya luluh. Gitu. Bahkan kepada orang yang tidak senang. Itu kasih silaturahim, kemudian hadiah. Ya, sebagaimana suatu kabilah ya selalu menentang ketika dikasih hadiah oleh Rasulullah malah masuk Islam kan gitu. Nah, itu adalah bagian dari strategi Nabi SAW. Selain itu ada yang lainnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah berdoa ketika ada Umar bin Khattab, kemudian juga adalah Abu Lahab. Ya. Nah ini kemudian atau Abu Jahal, maka Rasulullah SAW minta hidayah pada dua Umar. Ya, untuk salah satu dari dua Umar ini berikan hidayah ya Allah. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan hidayah itu atas doa dari Rasulullah SAW. Maka perbanyak juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bisa memberikan hidayah atau meluluhkan hatinya ya dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.